Baik, Baik, Pak. Pak. Sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah. Eh, Anak-anak, untuk 1 menit awal, alangkah baiknya kalian untuk on cam terlebih dahulu. Eh, Siapkan kerapian dan kesiapan kalian belajar. Saya persilakan untuk 1 menit selanjutnya. Silakan yang mau off cam atau on cam. Untuk yang on cam akan mendapatkan nilai tambah ya. Baik. Untuk KM, silakan pimpin doa pembuka pelajaran. Sebelum belajar, alangkah lebih baik kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, KM. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi ini sangat berkaitan ya dengan pertemuan yang sebelumnya tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kali ini itu kalian dapat mendeskripsikan bagaimana sih proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, lalu kalian memahami nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai yang dapat diambil dari para pendiri bangsa dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Media yang kali ini yang saya gunakan itu adalah PowerPoint. Untuk pembelajaran kali ini, saya harapkan keaktifan dari kalian ya, karena akan menjadi nilai tambah juga untuk kalian. Bentar, ini. Oke. Baik. Aspek yang dinilai itu dari pengetahuan. Nanti saya akan memberikan post test dan juga tugas untuk sikap kalian dilihat dari kalian dalam kegiatan pembelajaran terkait yang tadi on cam termasuk ya, akan mendapatkan nilai tambah. Dan juga untuk keterampilan, bagaimana sih keterampilan kalian untuk menganalisis suatu kejadian sejarah, proses, dan yang lainnya. Untuk pembelajaran kemarin, apakah kalian masih ada yang ingat terkait pembelajaran minggu kemarin? Ingat, Pak. Saya ingat, Pak. Ya, silakan. Apa yang kalian ingat dari pertemuan minggu kemarin? Kalau saya ini, Pak, kemarin itu kita belajar tentang mensyukuri perumusan dasar negara yang berhasil dirumuskan oleh para pendiri bangsa, serta adanya pembahasan tentang kesepakatan pidato dari Bung Karno, Piagam Jakarta, sampai dengan pada pengesahannya 18 Agustus 1945, Pak. Oke, baik. Bagus ya, Dava. Berarti saya percayalah kalian betul memperhatikan dan memahami materi minggu kemarin. Nah, untuk materi pada hari ini akan sangat berkaitan sekali dengan materi yang minggu kemarin ya, yang hari ini tuh, tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum itu saya akan kirimkan terlebih dahulu link presensi. Diharapkan semua siswa untuk mengisi presensinya.
Baik, untuk link presensi sudah saya kirimkan di kolom chat. Diharapkan semua siswa untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Sudah? Baik. Sekarang kita mulai ya belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Sudah. Seperti yang kita tahu ya, di minggu kemarin juga kita membahas tentang proses Pancasila. Nah, sekarang kita lihat kembali ya, bahwasanya dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu diawali oleh kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri setelah BPU PKI bubar. Banyak nilai yang diambil ya dari kejadian ini. Banyak nilai yang dapat diambil dari kejadian ini. Disconnect dong. Bentar. Bentar ya. Ada masalah. Oke, baik. Nah, banyak yang dapat nilai yang dapat kita ambil ya, termasuk komitmen kita dalam menggapai sesuatu, ya kan, termasuk di saat dulu tuh para pendiri bangsa memiliki nilai-nilai yang patut kita teladani, gitu kan. Nah, pada 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan panitia persiapan kemerdekaan atau Deklarasi Jumbi Inkai. Kok masalah lagi sih? Yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PKI yang beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Dan nilai yang dapat kita ambil itu ialah semangat ya, ketika para pendiri bangsa yang memiliki semangat untuk membentuk negara yang paripurna, gitu kan. Oleh karena itu dapat tercapainya penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu setelah itu ketika ada berita Jepang menyerah pada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nilai yang dapat diambil ialah bertanggung jawab. Ketika ada kesempatan, para pendiri bangsa memanfaatkan kejadian tersebut untuk memerdekakan bangsa ini. Dan pada tanggal 18 Agustus
PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah nilai-nilai yang dapat kita ambil dari proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada komitmen, semangat, bertanggung jawab, disiplin, taat, dan patuh. Dan sebetulnya banyak lagi ya, nanti kalian akan menganalisis itu apa saja sih nilai-nilai yang patut kita ambil dari proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk sekarang saya akan membagi kalian kelompok ya. Silahkan ketika saya sudah membagi kelompok untuk menganalisis proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kalian ambil nilai-nilai apa saja yang patut diteladani dari para pendiri bangsa. Untuk analisisnya, scan aja barcode ini atau masuk aja ke link YouTube-nya. Silahkan kalian analisis. Di memori. Baik, untuk anak-anak, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil dari diskusi kalian tentang menganalisis nilai-nilai apa saja yang patut diteladani dari para pendiri bangsa dalam proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Izin, Pak. Ya, silakan, Bapak. Setelah tadi didiskusikan, jadi banyak hal yang dapat kita ambil dari tokoh-tokoh yang tadi telah disebut. Nah, yaitu misalnya tuh semangat dalam melakukan apapun, terus bekerja keras, tekun, jujur, adil, juga saling menghargai satu sama lain. Terus kita juga harus bisa teguh pada pendirian sendiri dan tidak mudah menyerah gitu. Terima kasih. Oke, bagus ya, Bapak, untuk analisisnya. Memang betul ya, bahwasannya nilai teladan dari para pendiri bangsa sangatlah banyak yang dapat kita ikuti dalam tindakan sehari-hari. Oleh karena itu, sangatlah wajib bagi kita menghargai para pahlawan kita yang sudah berjuang dengan bertingkah laku baik di masyarakat. Sekarang siapkan komputer, laptop atau HP kalian. Kita main dulu sebentar. Kita akan mengadakan kuis menggunakan Quizizz. Linknya akan saya kirimkan di kolom chat. Silahkan nanti untuk kalian mengklik dan masuk ke dalam Quizizz tersebut. Saya kasih waktu 10 menit untuk siswa mengikuti permainan dalam Quizizz ini. Timori. Nah, setelah kita belajar tadi ya, apakah ada yang mau mengemukakan kesimpulan pada kegiatan belajar pada hari ini? Silakan yang mau untuk memaparkan. Izin, Pak. Ya, baik. Silakan, Pak. Untuk mengakhiri materi hari ini, yang saya dapatkan itu banyak sekali nilai-nilai teladan yang kita dapatkan gitu, yang kita ambil dari para pendiri bangsa yang telah tadi disebutkan. Seperti yang tadi saya katakan gitu, jujur, adil, tekun,
dan semangat gitu. Hal ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara. Sip, bagus sekali ya Dafa. Itulah materi yang kita pada kali ini ya, bahwa betul nilai yang dapat kita ambil sangat banyak sekali dari para pendiri bangsa selama merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara di saat ini. Nilai-nilai tersebut masih dapat kita terapkan dalam keluarga, masyarakat, dan teman-teman kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, baik. Silakan. Pertanyaannya itu, mengapa akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat gitu. Dan apakah mereka tidak tahu bagaimana sejarah untuk adanya kita seperti itu? Terima kasih. Baik. Pertanyaannya sangat bagus ya. Saya jawab bahwasannya koruptor itu merupakan orang yang terdidik gitu kan. Bisa dibilang orang yang pintar. Namun mereka bukan orang yang jujur, bukan orang-orang yang memiliki semangat untuk memajukan bangsa. Oleh karena itu mereka melakukan hal tersebut untuk kepentingan dia sendiri, keserakahan, untuk kekayaan dia sendiri itu kan, tanpa mementingkan bangsa ini, tanpa melihat masyarakat yang di bawahnya gitu kan. Dan itu tidak patut dicontoh gitu kan. Kita harus mencontoh hal yang baik-baik, termasuk meneladani para pendiri bangsa. Oke, mungkin sekian ya untuk pertanyaan pada pertemuan kali ini. Pertemuan ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk KM, silahkan untuk pimpin kembali membaca doa kegiatan pembelajaran penutup. Baik Bapak, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Haji. Bentar ya. Nah. Baik, sebelum untuk setelah pertemuan kali ini, saya akan memberi tugas kepada kalian berbentuk lembar kerja peserta didik. Sudah saya kirimkan ya lewat kolom chat. Saya harapkan kalian mengerjakan semua. Saya tunggu sampai besok jam 12 siang. Siap, Baik, sekian untuk kelas pada hari ini. Semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa mengikuti ya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan khususnya untuk kelas 7. Semoga diawali dengan hari yang baik ini. Kiranya kita bisa memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ini ketua kelasnya siapa ya? Anak-anak siapa? Dafa Pak. Iya, Pak.